Oh, langsung lah. Langsung. Wes lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil warzuqna al-ikhlas wal 'ilma wal 'amal. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Kita lanjutkan ngaji kitab Yaqut Nafis ala madhabi al-Imam Ibn Idris rahimahullahu rahmatan wasi'ah, yang ditulis oleh Syekh Al-Allamah Ahmad Ibn Umar Asy-Syatiri rahimahullahu rahmatan wasi'ah, yang beliau meninggal pada tahun 1360 Hijriah. Dan sekarang kita sudah mencapai pembahasan sunanul wudu. Ya benar ya, sunanul wudu ya. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bil ilmi fid dunya wal akhirah wa dakhalahu fasya jannatihi wa taghammadahu bi rahmatihi. Allahumma amin. Sunanul wudu'i, sunnah wudu. Sunanu ya, sunanun itu jamak dari sunnatun. Sunnatun jama'i sunanun. Ya, sunanul wudu'i, sunnah wudu. Nah, sekarang kita membahas sunnah wudu. Yang dimaksud dengan sunnah wudu adalah amaliyah di dalam wudu yang kalau dikerjakan maka dia akan mendapatkan pahala yang lebih. Yang pertama. Yang kedua, kalau dikerjakan akan menyempurnakan ibadah wudu. Ya, maka ini yang dimaksud dengan sunnah wudu. Jadi sunnah wudu itu adalah amaliyah yang mana kalau dikerjakan, pertama dampaknya ya, pertama akan mendapatkan pahala yang lebih. Yang kedua akan menyempurnakan wudu tersebut. Maka semakin banyak sunnah yang dikerjakan, maka wudunya semakin sempurna, pahalanya semakin banyak. Dan semakin banyak sunnah yang tidak dikerjakan, maka pahalanya semakin berkurang dan kualitas wudunya semakin berkurang. Meskipun tidak mempengaruhi keabsahan wudu, podo-podo sae. Ya. Tapi misalkan ada orang yang wudu ngusap kepalanya, nanti termasuk sunnah wudu mengusap seluruh kepala. Ada orang yang ngusap kepalanya cuma sebagian, titik stret ya, di depannya tok. Tapi ada yang mengusap secara sempurna semuanya. Maka kita katakan wudunya dua-duanya sah. Tapi yang mengusap kepala secara menyeluruh pahalanya lebih banyak dan wudunya lebih sempurna. Dan seorang muslim jangan sampai bermudah-mudahan untuk meninggalkan sebuah sunnah. Ya. Karena kita berusaha untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya dengan amal wajib, tapi dengan amal sunnah. Baik, beliau mengatakan sunanul wudu'i, sunnah wudu. Beliau mengatakan sunanul wudu'i katsiratun. Sunnah wudu itu katsiratun, sangat banyak. Bahkan sebagian dalam kitab fikih ada yang menyebutkan 50 sunnah wudu. Ada yang mengatakan sampai 60 sunnah wudu. Jadi sangat banyak. Tapi di sini beliau sebutkan sunnah yang dianggap penting dan disepakati sebagai sebuah sunnah. Ya, maka kita akan baca satu-satu. Ya, minha diantaranya. Ya, kita baca satu-satu. Ziko, tolong dibaca. Yang pertama apa itu? As-siwak. Pertama di sini adalah apa? Memakai siwak. Memakai siwak. Ya, as-siwaku. Yang dimaksud dengan memakai siwak ya adalah memakai benda-benda yang bisa membersihkan gigi. Yang bisa membersihkan gigi. Jadi nggak harus siwak sing tuku ya, nggak harus itu. Nggak harus itu. Ya, jadi misalkan pakai sikat gigi biasa juga boleh. Ya, sikat gigi biasa juga boleh. Atau misalkan gaya kain ya, kainnya ditelesi terus gay gosok-gosok misalkan nggak ono juga boleh. Pokoknya semua hal yang bisa membersihkan gigi dengan sesuatu yang sifatnya digosokkan. Maka di sini pertanyaannya, kalau orang mau wudhu terus kumur pakai Listerin, apakah termasuk sunnah ini? Loh, Listerin membersihkan gigi, ya kan? Membersihkan gigi. Tapi apakah masuk sunnah ini? Tidak. Ya. Tidak. Ya, maka di sini kita sampaikan yang dimaksud memakai siwak di sini adalah
memakai siwak. Siwak yang dimaksud di sini adalah menggunakan sesuatu yang memiliki sifat kasar ya dan keras untuk membersihkan gigi. Ya, untuk membersihkan gigi. Jadi ini yang dimaksud, ya. Ini yang dimaksud. Maka di sini tidak termasuk sudah melakukan sunnah ini ketika dia berkumur pakai pembersih mulut. Meskipun dikatakan itu bisa membersihkan, tapi yang dimaksud di sini adalah menggunakan sesuatu yang memiliki sifat kasar dan keras. Ya. Nah, kapan melakukan siwak? Para ulama ya ada dua pendapat ya. Ketika menjelaskan tentang kapan bersiwak saat wudu. Kapan bersiwaknya? Ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan bersiwak sebelum sebelum basmalah atau sebelum wudhu lah. Ini pendapat pertama. Jadi sebelum wudhu wis siwakan sih. Terus kait ngambil air kemudian ngucap basmalah ya, sambil cuci tangan yang telapak tangan, bismillah, kemudian baru itu setelah siwakan. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan bersiwak berbarengan dengan waktu kumur. Ini pendapat kedua, bersiwak berbarengan dengan waktu kumur. Ya. Kali ini pendapatnya Ibnu Hajar. Kali ini pendapatnya Imam Romli. Fala kulihal, maka kapanpun, misalkan mau saya siwakannya sebelum wudhu boleh, atau saya siwakannya bersiwak berbarengan dengan waktu kumur boleh juga, ada masalah. Ya. Ini sunnah pertama, siwak. Yang kedua, apa tadi? Yang kedua tasmiyah. Atasmiyah itu apa arti ini? Membaca basmalah. Yang kedua membaca basmalah. Nah, basmalah ini bisa bismillah saja. Bisa bismillah saja atau bisa juga dilengkapi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bisa, nggak ada masalah. Nah, nah waktunya kapan? Ya, waktu membaca basmalah. Ini waktu membaca basmalah. Ya. Waktunya bersamaan saat mulai membasuh kedua telapak tangan. Ya. Baca basmalah. Terus ketiga. Apa dulu? Ghuslul kaffaini. Apa artinya ghuslul kaffain? Membasuh kedua telapak tangan. Maka ini sunnah. Kaffain itu dua telapak tangan. Ghuslu membasuh. Kok enggak itu? Membasuh kedua telapak tangan. Basuh dua telapak tangan. Terus again. Wal madmadah. Madmadah. Ini yang keberapa ini berarti? 4 ya. 1, 2, 3,
papat. Madmadah itu artinya kumur. Ya. Artinya apa? Kumur. Ya. Yang kelima? Istinsyak. Ya, istinsyak. Istinsyak itu apa? Menghirup air ke dalam hidung. Itu istinsyak namanya. Jadi hirup air ke dalam hidung. Nah, ini namanya istinsyak. Nah, sebelumnya untuk kumur dan istinsyak ini ya, ada beberapa cara yang disampaikan oleh para ulama. Ya, untuk melakukan dua sunnah ini. Ya. Caranya. Ya, maka caranya di sini. Yang pertama, ciduk air dengan telapak tangan satu kali untuk kumur dan satu kali lagi untuk istinsyak. Ya, istinsyak. Cara yang pertama, menciduk air dengan telapak tangan satu kali untuk kumur dan satu kali lagi untuk istinsyak. Jadi, cara yang pertama, ngambil kumur di gua, ngambil lagi sampai 3 kali. Ya, diulang 3 kali. Nah, makanya di sini tambahi diulang 3 kali. Cara pertama, ngambil air, kumur, kemudian buang. Ngambil air lagi, hidung, buang. Jadi ngambil airnya berapa kali? 6 kali. 6 kali. Kumur ping telu, hidung ping telu. Cara kedua, ciduk air 1 kali untuk 3 kali kumur. Lalu ciduk lagi 1 kali untuk 3 kali istinsyak. Cara kedua, jupuk pisan dibuat loh. Habis. Ngambil lagi dibuat apa? Hidung. Jadi nyeduknya berapa kali? 2 kali. 2 kali kan. Pisan kayak kumur, pisan mana kayak semari. Ya, jadi ciduk air sekali untuk 3 kali kumur, lalu ciduk lagi sekali untuk 3 kali istinsyak. Iki nek sing telapake gede. Cukup. Gawe apa seur. Cara yang ketiga. Ya. Ciduk air 1 kali untuk 1 kali kumur plus 1 kali istinsyak. Ya. Dan diulang 3 kali. Jadi ini ngambil sekali, kumur, istinsyak, buang. Nyeduk sekali, nyeduk 2 kali, kumur lagi, istinsyak. Nyeduk lagi, kumur lagi, istinsyak. Jadi ciduk 3 kali, ya. Di setiap cidukannya sekali kumur plus sekali istinsyak. Kalau ditanya mana yang paling afdol? Yang paling afdol yang ini. Terakhir. Paling afdol. Tep. Ini caranya. Tep terus, Ria. Berikutnya.
Wat taslis. Apa artinya taslis? Mengulang 3 kali. Mengulang 3 kali. Bagian mana yang diulang? Bagian mana yang diulang? Semuanya diulang. Semuanya diulang. Semua amalia, termasuk apa? Termasuk rambut, termasuk telinga, diulang. Maka di sini mengulang 3 kali untuk semua amalia wudu. Untuk semua amalia wudu. Ya. Terus 7, Ziko. Mashu, mengusap. Jami'i, seluruh. Roksi, kepala. Jadi apa? Usap seluruh kepala. Nah, maka kalau yang fardu adalah mengusap sebagian, meskipun sedikit. Tapi yang sunnah, atau kalau mau sunnah yang afdol, maka mengusap. Bagaimana cara mengusapnya? Adalah dengan memulai dari depan, ditarik ke belakang, kemudian ditarik ke depan lagi. Ini cara yang sunnah. Ke belakang, kemudian ditarik ke depan lagi. Ya. Maka ini dari sampai ini sampai tengkuk ya. Ya, maka ini adalah yang disunahkan. Maka boleh sebenarnya, ya sah-sah saja. Misalkan gini aja boleh. Tapi yang lebih afdol belakang, depan, seperti itu. Itu berlaku ya, ditarik ke belakang terus balik ke depan, berlaku kalau orang itu punya rambut yang tidak panjang. Punya rambut yang maka kalau orang yang nggak punya rambut gundul, maka cukup ditarik ke belakang sekali. Dan orang yang rambutnya panjang kayak orang wedok, kangelen. Kok tarik memburi terus ya apa kipas nang ngarep ini ya, kangelan. Jadi cukup ke belakang saja. Tapi kalau rambutnya kayak arek lanang biasa, ya diarahkan ke belakang terus ke depan. Grojekran, kekelomon nih ngono. Terus lanjut. Iya, emu. Mashu, mengusap udhunaihi. Apa udhun itu? 2 telinga. 2 daun telinga. Ya, mengusap 2 daun telinga. Nah, tata caranya mengusap 2 daun telinga ini, ya, kita celupkan tangan ke dalam air, kemudian jari telunjuk ini diarahkan di telinga bagian dalam. Ya, ini telinga bagian dalam iki ya. Ini bagian luar. Telunjuk di telinga bagian dalam. Ibu jari jempol di bagian luar. Kemudian apa? Untuk yang bagian luar, ya, ini ditarik ke atas. Begitu juga bagian dalam ditarik ke atas sambil apa? Menyela-nyela. Ya. Terus juga dianjurkan ketika sudah selesai sekali, misalkan gini. Kemudian diusapkan apa? Seluruh telapak kaki ke telapak kaki sampean. Telapak tangan ke apa namanya? Ke telinga yang ini. Soalnya iki kan gak ketemu ya. Sing kene kan gak ketemu. Sing ketemu kan pinggire ambek jerone. Sing iki gak ketemu. Nah, bagaimana caranya? Kita celupkan tangan ke air. Ini dimasukkan ke sini. Ini nanti untuk membersihkan bagian yang nyelempit-nyelempit. Yang jempol bagian luar, kemudian dibersihkan, kemudian ditarik, kemudian ya, itu 1. Nah, disunahkan ya dianjurkan 3 kali. Karena ada riwayat dalam hal tersebut. Jadi mengusap 2 daun telinga dengan tata cara tadi. Kalau misalkan nak tulis buat 2. Itu 8. Terus songo takhlil itu menyela-nyela. Apa bahasa Jawa ini nyela-nyela itu? Apa? Ya menyela-nyela itu kan kayak gini loh, gosok-gosok bagian sela-sela ini. Menyela-nyela takhlilu asabi'i, jari-jari, asabi' jari-jari. Al yadaini 2 tangan, warijlaini dan 2 kaki. Jadi di sini menyela-nyela jari-jari tangan
dan kaki. Ya, maka disunahkan menyela-nyela jari tangan dan kaki. Lanjut bawah ya, cukup soalnya. Tape. Terus 10. Wal mualah. Mualah itu apa? Mualah itu berkesinambungan. Iya. Berkesinambungan. Apa sih berkesinambungan? Bahasa yang lainnya adalah tidak dijeda. Disunahkan ketika wudhu tidak dijeda. Maka ini masuk sunnah. Nah, maka kalau misalkan ada orang biasa, ya kita sampaikan orang biasa wudhu, misalkan sampai wajah, terus marono ono tamu ngebel bolak-balik di pintu pagar, jaraknya jauh, kita sampai wajah, berhenti dulu, pergi ke misalkan sugih melakukan misalkan 3 menitan ke ke pagar, bukan pagar, terus lanjut wudhu. Apakah harus ngulang dari awal? Tidak. Kenapa? Karena mualah berkesinambungan tidak dijeda, ini hukumnya sunnah. Jadi kalau misalkan dia datang lanjut langsung tangan, nggak ada masalah. Masih garing, masih apa? Garing. Kecuali kalau dia daimul hadas. Nah, kemarin sudah kita bahas itu syarat sahnya wudhu nih, nggak salah. Kalau daimul hadas ada tambahan 2 syarat. Yang pertama dia mualah dan dukhulul waktu. Harus berkesinambungan dan harus ketika sudah masuk waktu sholat. 11. Wat tayamun. Tayamun apa artinya? Apa tayamun dia? Mendahulukan bagian kanan. Mendahulukan bagian kanan. Nah, maksudnya mendahulukan bagian kanan di sini adalah yang bisa didahulukan. Yang bisa didahulukan. Nah, yang bisa didahulukan apa saja? Maka yang bisa didahulukan bagian kanan yang pertama adalah tangan. Yang kedua adalah kaki. Wis, kan liane. Maka kesunahan mendahulukan bagian kanan ini hanya berlaku untuk tangan dan kaki. Kepala nggak ada sunnah. Sing kiwa sih, sing tangan sih. Kiwa marono kiwa. Enggak. Telinga juga sama. Telinga enggak kanan dulu kiri enggak. Ya. Wajah juga sama. Enggak ngono. Sing tangan sih kemudian kiwa. Enggak. Jadi kesunahan mendahulukan bagian kanan hanya berlaku untuk apa? Tangan dan kaki saja. Terus berikutnya watahjili, ya, watahjili, wa itolatul ghurrati watahjil. Itolah itu memanjangkan, ghurrah melewati bagian muka. Nah, ghurrah itu melewati bagian muka. Berarti di sini membasuh, waduh, entek rek. Membasuh melebihi batas wajah batas tangan dan batas kaki. Ini namanya itolatul ghurrah wa tahjil. Itolah itu memanjangkan, ghurrah itu wajah. Ghurrah itu aslinya, ghurrah itu dalam bahasa Arab kalau kuda terus dasi ono putih iki jenenge ghurrah. Putihnya di batuke kuda itu namanya ghurrah. Nah, kalau kuda ujung-ujung kakinya putih, ini namanya tahjil. Jadi jaran misalkan coklat ya, terus pucuknya putih. Makanya namanya tahjil. Nah, ini sebagai kiasan saja. Makanya itolatul ghurrah wa tahjil untuk orang wudhu, maksudnya ketika basuh muka, basuh lebih banyak. Jadi nggak cuma dipres ini, tapi dilebihkan. Ya, tapi apa? Dilebihkan. Ketika membasuh tangan juga sama, nggak harus ngepres
siku, tapi rodok mendukur. Nggak apa-apa. Ini termasuk sunnah. Kaki juga sama, nggak ngepres mata kaki, rodok munggah. Ya, itu namanya itolatul ghurrah wa tahjil. Terus wa dzikru ba'dahu. Itu terakhir Andre. 13 berarti. Zikir setelah wudu. Bagaimana zikir setelah wudu? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ini diantara sunnah-sunnah wudu ya. Dan ketika membaca zikir, sebagian fuqaha menyampaikan termasuk dianjurkan menghadap ke arah kiblat, ya, menghadap ke arah kiblat ketika membaca zikir tersebut, ya. Tema ini beberapa sunnah wudu. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wallahu taala alam wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wallahu taala a'lam.